Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jali dan rekan saya Ningunix. Kita kembali lagi di podcastnya SMI Jakarta Barat. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Yaitu menghadirkan narasumber-narasumber istimewa itu dari perguruan beraliran Sabandar Kariman. Untuk Kak Indra sendiri nih, bagaimana nih Kak Indra menjelaskan kepada adik-adik gitu yang ingin belajar Sabandar, tapi gimana ya bisa diterima sama akal mereka? Sekarang mau tahu rasa cabai itu pedes cuma dengan cerita apa dirasain, itu aja kasarnya. Ini pedes nih, kok ini pedes loh, ini belum. Mana bisa kita bisa cerita begitu sama orang sekarang? Jangankan orang dulu juga sama sebenarnya, sama. Mana bisa tahu rasanya jatuh kalau emang kita nggak bikin dia jatuh. Kita bisa, iya lo bisa jatuh loh, gini bisa jatuh loh. Mana bisa kayak begitu? Kalau sekarang tuh perlu ada pembuktian sampai ke sana. Nggak bisa, ini loh, ini sebenarnya bisa begini loh. Coba lihat tuh di fotonya, coba lihat ini bisa ininya. Nggak, karena bukan termasuk orang yang nggak mau percaya. Kasar terserah mau cerita apa semua terserah, tapi mau bukti dulu, pengen tahu dulu kayak gimana sih. Dan itu udah kasar, udah kealamin semua, udah kealaman semua sama pribadi. Anak-anak juga udah pernah, mungkin sama di sini juga pernah ngalamin itu semua. Yang tadi udah cerita jurus 1 itu apa, jurus 2 identik seperti apa, jurus 3 identik seperti apa, jurus 4 gimana, jurus 5 seperti apa. Prakteknya semua gerakan yang ada di situ, aplikasiin gerakan yang ada di situ, manfaatin. Ada suka nyeleneh, misalnya jurus 2-nya begini, cuma bukan jurus 2 katanya. Udah jelas jurus 2 seperti apa, bisa aja itu begitu. Nah, gimana cara kita menjelaskannya juga harus detail. Untuk sekarang tuh nggak bisa kita asal kasih penjelasan dengan cara yang mungkin ngambang. Harus kasih butuh, oh iya ya, oh ternyata bisa ya, ternyata ini begini ya. Gimana jurus 2 maksudnya gimana? Udah gitu harus siap untuk menjawab segala macam pertanyaan yang kritis dan masuk akal. Dirasain sama dia, oh ternyata pedes ya ini cabai gitu. Itu aja intinya. Rasanya kepukulnya itu ternyata sakit. Rasa kesogok itu sakit. Rasanya kedorong itu sakit. Rasanya dari setiap gerakan lawan yang mau kita mau menghampiri kita atau mau serang kita bisa main efek organ tubuh orang itu seperti apa. Dan itu tadi Karimadi Sabandar Karimadi gitu kita mainin itu di situ. Habis kiri pasti kanan, pasti ada yang berubah di organ tubuh dia, entah kaki, entah badan, entah kepala, pasti ada momen. Nah, gerak itu yang kita pakai, gerak yang ada 23 itu kita pakai, itu yang kita pelajarin. Jangan kasarnya harusnya orang langkahnya misalnya dia langkah kaki kiri duluan, malah diserangnya nggak masuk akal, jadi kemana-mana kacau. Kita berpikir sekarang gimana orang itu bisa terlumpuhkan, bisa jatuh dengan murni gerakan-gerakan yang kita pelajarin, yang ada pakem-pakemnya di Sabandar. Dapat prakteknya kita itu dapat juga dia, oh ternyata rasanya itu begini, ini begini, oh ngambilnya begini, itu jadi nggak cuma bisa lihat gitu. Orang yang kita berpraktek pasti punya rasa itu yang kesannya dapat satu keuntungan untuk yang ikut jadi praktek bahan tadi. Itu dibangun dari logika berpikir. Iya. Setelah 23 kita bangun logikanya, kita praktekkan, akibatnya efeknya apa itu jadi pertimbangan. Selanjutnya kita ke Bang Aceh. Kalau saya bahasanya gini dulu ya, tadi di SMI kalau misal dari semalam ya itu mengajarkan jurus tanpa pernapasan, gerak aja. Gitu. Itu semua misalnya diajarkan sampai 23 kan begitu. Itu pengalaman saya ngajar, itu pun demikian kan yang sudah saya bilang pengenalan. Kan itu ya. Itu pengenalan aja dulu. Itu kan belum ada napas ya. Nah, sama saya juga begitu. Pengenalan napas sendiri. Kalau nggak sendiri Allah di Napas murni gitu. bawa ambulan. Nah, itu kan saya biasanya untuk bikin penasaran dia, itu saya ban-banan ya, kalau kita tempel gitu kan. Nempel aja. Kalau saya pukul begini, kamu bagaimana? Jadi sebenarnya segini doang, misalnya bukan saya gaplok, saya nyontek, saya pukul gini bagaimana?
saya tangkis gini bang misalnya kan gitu, oh gitu, terus samain gitu aja ya. Sekarang gitu saya pukul tangkis, ada usik, saya buang, loh kok bang saya jatuh, dapat kan. Padahal kan belum ada napas, maksudnya napas cara itu. Kalau saya begitu. Nah, cara pembuktian Bang Acun seperti itu. Dia merasakan sendiri. Iya. Kalau kita menjelaskan susah ya, itu tersirat. Ya. Kamu udah belajar jurus, ya kan? Belajar jurus. Sekarang yuk kita praktek, ya kan? Kalau misalnya abang mukul begini, kamu tuh tangkis bagaimana, kan gitu ya? Itu untuk mempermudah aja. Tangkis bagaimana, kemana nih arahnya, kan gitu. Itu kan pasti ada gesek, ada usik. Ya kan, kita tarik ya kan begitu, jangan ditungguin dengkul, nggak boleh kan begitu. Jangan murid kan begitu. Kalau untuk Bang Acun seperti itu. Itu kalau saya biasa begitu. Sebenarnya usik itu Usik, ya? tujuan itu usik semua, ya kan? Usik nggak ada lagi. Adalah begitu pikir melawat menerima akal jurus-jurus yang ada itu bisa digunakan begini. Setelah ada itu main sabandar. Dan yang intinya dia harus merasakan sendiri. Sampel yang misalkan pukul lalu kanan bisa disambut dengan ke bawah. Misalnya gitu. Gitu. Terus ya maksudnya kalau misalnya itu kalau di Kang Dasep suka cerita ya, mas saya sama rekan-rekan yang lain itu, di mana yang disakiti, itulah yang kita bela. Di mana yang disakiti kita bela gimana nih maksudnya? Misalnya kita sakitin di sini, bagaimana nih jatuhin orang kita disakitin di sini? Itu kan kita ada jurus, kita dipegang leher kan? Ini bagaimana ngelepas leher ini? Kan begitu. Ini bagaimana? Ini kayak yang disakiti kan leher, bukan kaki. Ini bagaimana caranya? Maka fokus ke sini. Itu kita main di sini. Ini kita lindungi. Ya paham maksudnya gitu kan? Paham ya. Paham dong. Ini saya cuma nambahin itu cita-cita Kang Dasep. Kalau saya kan kebanyakan cerita di perguruan saya dulu juga kan begitu. Di setiap gerak di sabandar itu kan yang ke alamin ya, itu kan punya efeknya sendiri-sendiri, dan efeknya itu kan bisa macam-macam. Kalau kira prinsipnya juga ngajar ke adik-adik di sana, adik-adik di bawah, gunain gerakan seminimal mungkin ke musuh. Kalau bisa satu gerakan orang itu udah terlumpuhkan. Maksudnya efisien. Jangan udah selesai di sana. Manfaatin semua gerakan, dan sebenarnya itu bisa kalau mau. Tapi kan emang orang itu emang lemah semua kan enggak. Tapi kita siap gerakan selanjutnya sambungan dari gerakan-gerakan itu. Enggak menutup gerakan sambungan itu bisa loncat kemana-mana. Orang nggak bisa, musuh itu nggak bisa kita atur gerakannya mau kemana. Ya, dia bisa gerakan macam-macam. Punya gerakan mereka juga punya basic bela diri yang lain juga mungkin bisa. Nah, kita juga perlu pintar, cerdik juga bermain gerakan. Kalau kita mahir, kalau kita udah biasa, gerakan apa yang ada di situ udah refleks gerakan itu aja dan nggak lari kemana-mana. Nah, kesannya seefisien mungkin gerakan itu kalau bisa kita pakai. Kalau misalnya nggak usah terlalu banyak gerakan yang kira-kira nggak perlu kita keluarin, itu aja. Yang bagusnya lagi, karena pesan kalau misalnya ada orang itu malah dia jadi kawan. Pesan-pesan nih untuk pesan-pesan nih. Kalau saya pesannya begini aja, kalau kita pengen dapat tuh yang namanya Sabandar Karimadi, rawatlah jurus. Rawat jurus. Ya, kalau Kak Indra. Lanjutkan terus Sabandar Karimadi, budaya terus lestari. Ya, kalau dari Abah. Kalau Abah itulah harus dirawat, harus benar-benar yang tradisi dari Sabandar itu dari buhun ya, dari atas sampai bawah benar-benar dipelihara dengan baik. Jangan ragu untuk melaksanakan yang sudah melaksanakan jurus Sabandar. Siap. Kalau Bang Dasep sama saya juga rawat jurus dan istiqomah terus perdalam Sabandar Karimadi. Siap. Nah, jadi buat PS kita semua bahwa kita masih harus terus latihan terus sampai nggak ada ujungnya, kata Bang Dasep ini nggak ada ujungnya, kata Bang Acun rawat jurus, kata Kendra teruskan ya. Jadi kita alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara.
saya secara pribadi Mengucapkan terima kasih atas waktunya dan juga atas penjelasannya, ilmunya. ilmunya yang sangat mahal sekali. Oh, itu mah luar Semoga biasa. apa yang dijelaskan oleh narasumber bermanfaat nih untuk kita semua. Kalaupun misalnya kalian belum mempelajari Sabandar, semoga ini juga bisa menjadi Mengenalkan. Pengenal untuk kalian tentang Sabandar Kalimadi. Apa itu Sabandar Kalimadi? Kita kenalan dulu nggak apa-apa ya? Iya, Sebelum mengenal. kita masuk ke dalam praktek. Iya, kita kenalan dulu. Berarti akan ada sesi selanjutnya. Selanjutnya. Insyaallah. Baiklah, kita tutup ya. Ya. Oke, teman semuanya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.